dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. A. Keadaan masyarakat Madinah sebelum Islam. 1. Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. A. Paganisme. B. Yahudi. C. Nasrani. 2. Kehidupan sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. A. Kabilah Aus dan Khazraj. B. Kabilah Yahudi. 3. Perekonomian masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah merupakan kota pertanian yang makmur dan subur. Komoditas terbesarnya adalah kurma dan anggur. Hasil pendapatan terbesar mereka mengambil keuntungan dari penggadaian barang dan riba. 4. Politik masyarakat Madinah sebelum Islam. B. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 1. Pengertian hijrah. Hijrah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang meninggalkan atau menjauhkan diri. Hijrah terdiri atas 2 macam. A. Hijrah makaniyah, berarti meninggalkan suatu tempat. 1. Hijrah ke Habasyah. 2. Hijrah ke Taif. 3. Hijrah ke Madinah. B. Hijrah maknawiyah. 1. Hijrah i'tiqadiyah. 2. Hijrah fikriyah, dapat diartikan dengan hijrah pemikiran. 3. Hijrah 4. Hijrah sulukiyah, dapat diartikan dengan tingkah laku atau kepribadian sehingga disebut akhlak. Sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 3. Reaksi kaum Quraisy setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 4. Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. A. Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy mengintip ke dalam rumah untuk memastikan bahwa Muhammad masih di dalam rumah dan sedang tidur, padahal orang yang berbaring di tempat tidur tersebut bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta Ali untuk memakai mantel hijau yang dimilikinya dan tidur di tempat tidurnya. Saat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar mencoba keluar dari rumah, beliau sambil membacakan surat Yasin ayat 9. B. Bersembunyi di Gua Sur. Bersama Abu Bakar berjalan mengendap dalam gelap menuju sebuah gua di Bukit Sur yang terletak di selatan Mekah. Dalam persembunyiannya, mereka memasang telinga melalui Abdullah putra Abu Bakar yang tetap tinggal di Mekah, serta mengirim makanan yang disiapkan Aisyah dan saudaranya. Setiap pagi, pembantu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, menggembala kambing untuk menghapus jejak itu. C. Suraqah bin Ju'shum mengajar Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mampu menangkap Muhammad SAW baik dalam keadaan hidup maupun mati, ia berhak mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Dengan segera ia melapor kepada kepala kabilahnya, yaitu Suraqah bin Ju'shum. Hal itu ia lakukan agar hadiah 100 ekor unta tersebut hanya untuknya. Kudanya terperosok ke pasir sehingga sampai 3 kali. Beliau pun memaafkan dan memintanya untuk berjanji tidak memberitahukan kepada siapapun perihal keberadaannya. D. Sehingga di Quba. Tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di daerah Quba yang letaknya tidak jauh dari kota Yatsrib. Beliau tinggal di rumah Kulsum bin Hamdan dari suku Aus, sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Habib bin Asaf dari suku Khazraj. Tiba di Madinah. Setiba di Madinah yang bertepatan dengan hari Jumat, Rasulullah SAW menjadi imam dalam sholat Jumat untuk pertama kalinya. Mereka berebut menawarkan rumahnya sebagai tempat tinggal Rasulullah SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa ia akan tinggal di mana untanya berhenti sendiri. Nabi Muhammad SAW menanyakan pemilik tempat itu. Ma'ad bin Afra menjawab, rumah itu milik Sahal dan Suhail, 2 anak yatim dari Bani Najjar, yang dibangun menjadi masjid, namanya Masjid Nabawi. C. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. A. Membangun masjid sebagai pusat dakwah. B. Mempersaudakan kaum Ansor dan Muhajirin. C. Pembuatan piagam Madinah.
2. Langkah Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian masyarakat Madinah. A. Mendirikan masjid. B. Mendirikan pasar. C. Membuat jalur perdagangan. D. Memerintahkan mengeluarkan zakat. E. Memerintahkan mengeluarkan jizyah. D. Respons terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Menghadang musuh di lembah Badar. 2. Pertahanan di bukit Uhud. 3. Membuat kanda untuk menghadang pasukan Ahzab. 4. Perjanjian Hudaybiyah. Inti dari perjanjian Hudaybiyah sebagai berikut. A. Diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. B. Warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. C. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. 5. Pembebasan kota Mekah. Fathu Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tempatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah. Nabi Muhammad SAW sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan di sekitar Ka'bah. Bani Khuzu'ah di Mekah menjadi sekutu Islam, sedangkan musuh mereka Bani Bakr bergabung dengan kaum Quraisy. Berhala tersebut terdapat 360 dan tidak ada orang yang dimaafkan. 9 tokoh yang tidak dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. 6. Haji Wada atau haji perpisahan. Peristiwa haji wada adalah momen yang terbesar yang menjadi perpisahan beliau dengan umatnya. 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW menderita sakit demam dan tetap memimpin sholat berjamaah. Menjelang wafat dengan kondisi badan yang lemah, Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar dengan penggantinya menjadi imam sholat. Hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijrah atau 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah.